Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita akan membahas tentang salah satu cabang keimanan, yaitu mahabbah atau cinta. Siapa sih di antara kita yang tidak punya cinta? Sesungguhnya cinta itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta ternyata juga adalah salah satu cabang dari keimanan. Apa sih cinta itu? Cinta di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suka sekali, sayang benar, kasih sekali, terpikat, ingin sekali, berharap sekali, rindu, khawatir, dan risau. Pada dasarnya, cinta termasuk dari bagian hidup kita. Tidak mungkin seseorang hidup tanpa cinta dan kasih dari orang-orang yang di sekitarnya. Inilah yang disebut dengan cinta. Maka tentunya cinta itu punya ciri-ciri yang seperti ada pada definisinya tersebut. Kalau tidak ada berarti bukan cinta. Cinta itu ada banyak ragam, ya. Secara umum ada yang cinta sesuai dengan syariat dan tidak sesuai syariat. Cinta yang sesuai dengan syariat adalah cinta yang mendapat keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disyariatkan. Ada petunjuknya, ada caranya pada siapa yang dicintai. Dan cinta yang tidak sesuai dengan syariat adalah larangan. Siapa yang dicintai, bagaimana cara mencintainya. Kita akan bahas dalilnya. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Walau yarul ladzina zalamu idh yarawunal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul azab. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka lihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksanya, percaya mereka akan menyesal. Ayat ini menjelaskan kepada kita ada orang-orang yang memiliki sembahan-sembahan selain Allah. Mereka mencintainya dan mereka juga sebenarnya cinta kepada Allah. Maksudnya apa? Inilah yang dimaksudkan dengan syirik. Ada tandingan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa orang sekarang, inilah yang disebut dengan selingkuh, ya, perselingkuhan. Jadi ada orang yang dicintai padahal dia sudah ada cinta, gitu, ya. Nah, orang yang sangat mencintai, orang yang mencintai Allah itu amat besar cintanya. Meskipun orang-orang yang mengetahui hal tersebut berbuat zalim kepadanya, hal itu tidak akan membuatnya gentar. Nah, di surat Al-Ankabut juga disebutkan ayat yang kelima. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallah la'at wa huwas samiul alim. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan oleh Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini ada kata-kata yarju liqa Allah, mengharap pertemuan dengan Allah. Tadi pada definisi cinta disebutkan ada salah satu kata berharap bertemu
alias rindu. Maka orang yang mencintai tentunya akan ingin bertemu. Orang yang mencintai Allah, maka dia akan berharap pertemuan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin bertemu dengan yang mencintainya. Maka barang siapa yang ingin mengharap bertemu dengan Allah, yang rindu kepada Allah, maka Allah pasti akan ngasih waktu untuk bertemu dengannya suatu saat. Nah ini, ya, jadi itulah kandungannya. Maka dua ayat ini menjelaskan kepada kita makna cinta itu. Segala sesuatu yang dialami akan terasa indah dengan cinta, meskipun rasanya pahit, sesulit apapun. Nah, orang yang merasakan manisnya keimanan, dia akan mendapatkan keindahan dalam hidup, kebahagiaan dalam hidupnya. Orang-orang yang mendapatkan manisnya keimanan, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dari Anas, dari Rasulullah SAW bersabda, "Salasu man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang jika ada pada diri seseorang maka ia akan mendapatkan atau merasakan manisnya keimanan. Apa itu? Iyyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, dan ia mencintai seseorang yang tidak ia cintai melainkan karena Allah semata. Wa yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ay yughdafa finnar. Dan ia mencintai seseorang yang tidak ia cintai melainkan karena Allah semata, serta ia enggan untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya darinya, bagaimana ia enggan untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Tafakkur. 3. Ciri orang-orang yang mendapatkan keimanan adalah mereka yang mencintai segala sesuatu, semuanya, bahwa apa yang dia cintai tidak lebih dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber dari cintanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan cintanya itu. Itulah orang-orang yang bisa merasakan manisnya keimanan. Nah, orang-orang yang beribadah dengan baik, maka mereka akan mendapatkan manisnya keimanan itu. Dari Hasan Al-Basri berkata, carilah manisnya ibadah pada 3 perkara: salat, Quran, dan doa. Apabila kalian mendapatkannya, maka jagalah dan pujilah Allah akan hal itu. Namun apabila kalian tidak mendapatkannya, maka ketahuilah bahwa pintu-pintu kebaikan telah tertutup atas kalian. Hasan Al-Basri mengatakan ada 3 kalau kita ingin mendapatkan manisnya keimanan, yaitu dari sholat, baca Quran, dan berdoa. 3 ini jika kita melakukannya dengan baik, maka bisa merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jalan menggapai manisnya iman? Ada 3 jalan untuk menggapai manisnya iman. Rasulullah SAW bersabda, adalah sebuah wajahnya halawatul iman. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segalanya. Yang kedua, mencintai seseorang adalah ia mencintai kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia tidak membenci kecuali apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Ada beberapa tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini ada, maka tentunya bagi kita mencintai Allah, yang pertama, dia suka dan mencintai membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah surat
beriman. Yang kedua, menjauhi maksiat, karena kemaksiatan dibenci oleh Allah. Maka salah satu tahapan mencintai Allah adalah membenci atau meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah. Mencintai segala sesuatu adalah karena Allah mencintainya. Yang keempat, tidak gentar dalam menghadapi ujian. Bagaimana para sahabat-sahabat terdahulu, para ulama-ulama saleh terdahulu, mereka tidak gentar menghadapi segala macam bentuk ujian meskipun nyawa taruhannya demi mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisah Bilal bin Rabah, kemudian Sumayyah, mereka merelakan dirinya untuk dihukum, ya. Bahkan nyawa taruhannya hanya karena mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala berpesan dalam Al-Quran, "Ibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul, katakanlah, ati'ullah war rasul, taatilah Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dan jika kamu mengingkarinya, maka Allah tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa mencintai Allah itu harus dengan mengikuti Rasulullah. Orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang mengikuti Rasulullah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dan Allah gak suka dengan orang-orang yang mengingkar. Lalu bagaimana cara meningkatkan rasa cinta kepada Allah? Yang pertama adalah memahami kebesaran dan kekuasaan Allah. Apa itu? Ya, bahwa kecintaan Allah kepada semesta adalah dengan menciptakan semesta ini, diberikan kepada kita keindahannya dan segala sesuatu, sumber daya yang ada di semesta untuk manusia. Itulah kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diberikan kepada kita karena Allah mencintai kita. Karena itu kita harus memeliharanya, kita harus memahaminya. Maka orang-orang yang tidak bisa memahami dengan baik, dia akan melakukan kerusakan di muka bumi. Dan Allah sama sekali gak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang kedua, membersihkan hati dari noda dan dosa. Allah adalah maha bersih, Allah itu maha suci. Bagaimana kita akan berinteraksi dengannya sedangkan hati kita itu kotor, penuh dengan noda-noda dosa. Karena itu meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa, bertaubat adalah hal-hal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah belajar ilmu agama dengan baik. Agar rasa cinta kita kepada Allah meningkat, agar rasa cinta kita kepada Rasulullah itu juga meningkat, maka tentunya yang dilakukan adalah apa? Yaitu mempelajari agama ini dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan belajar agama dengan baik, kita akan paham letak posisi kita itu sebenarnya di mana, mau kemana dan harus bagaimana. Sehingga tidak ada kesombongan dalam diri kita. Kita tahu posisi kita. Yang keempat, selalu berdoa dan berzikir pada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah nggak pernah bisa kita lihat di dunia ini, tapi Dia menjanjikan. Tapi kita yakin, antabudallahu ka'annaka yarahu. Beribadahlah kepada Allah, kata Allah, engkau melihatnya. Antabudallahu ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Ilm tekun tarahu fa innahu yaraka. Ya, kalau kamu nggak bisa melihatnya, maka yakinlah Allah itu melihatmu. Bagaimana? Ya, keyakinan itu muncul selalu berdoa dan berzikir kepada Allah. Dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah adalah orang-orang yang berakal.
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mereka baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Dan bukankah Allah juga telah berfirman, ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, berzikirlah kamu, karena dengan berzikir itu akan menenangkan hati. Kenapa orang banyak kalau banyak stres? Karena dia tidak tenang, karena tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebenarnya Allah tidak jauh. Imam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Bantani, Imam An-Nawawi Al-Bantani memberikan saran kepada kita bagaimana sih cara menunjukkan cinta kepada Allah. Yang pertama adalah selalu memuji, ya, alhamdulillah, memujinya, selalu memuji Allah, melihat segala sesuatu memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Melihat sesuatu yang indah, yang cantik, yang apapun yang ada di semesta ini, selalu memuji Allah, itu akan merendahkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan tunduk dan tawaduk, selalu husnudzon kepada Allah, ya, berbaik sangka kepada Allah, kemudian yakin kasih sayang Allah kepada kita, yakin hukum Allah itu benar. Segala sesuatu hukum perintah yang Allah berikan kepada kita, yang diturunkan kepada kita, agar kita melakukannya, yakinlah bahwa itu benar, tidak ada Tuhan yang menyakiti hambanya. Maka ketika ada perintah kepada kita, sesungguhnya itu Allah sedang memberikan kebaikan kepada kita. Misal sholat, misal zakat, misal berbuat baik, misal menutup aurat, berjilbab bagi perempuan, dan seterusnya, itu semuanya adalah baik, ya. Maka kita harus yakin itu. Kemudian takutlah berpaling darinya. Jangan pernah berpaling dari Allah SWT. Jangan membelakang dengan ingkar, jangan bandel. Kemudian selalu merasa butuh, ya. Ketika kita banyak masalah, maka kita tentunya sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan membutuh pada yang lainnya. Selalu berzikir, ya, cara khusus zikir, membaca Al-Quran, sholat, ya, wirid, dan yang lainnya. Senang beribadah, kemudian senang melihat orang yang memujinya, senang melihat orang yang memuji Allah. Artinya apa? Selalu bersama-sama dengan orang-orang yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan cinta, dengan apa yang Imam An-Nawawi Al-Bantani ini sarankan, ya, mudah-mudahan kita bisa menggapai cinta dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.